warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Darmawanti Ritonga dari kelas Pendidikan Akuntansi C 2020. Di sini saya akan membahas mengenai aktivitas pengauditan via TABK dengan dosen pengampu Bapak Andri Jainal MSI, PhD AKCA, dan Ibu Rini Herliani SE MSI. Lalu, apa saja sih yang menjadi aktivitas pengauditan? Yang pertama yaitu audit sampling. Nah, pertama mari kita cari tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan audit sampling ini. Jadi, sampling audit atau audit sampling merupakan penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan. Sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Dalam teknik pengauditan berbasis komputer ini, kita akan menemukan audit sampling, di mana pada audit sampling ini kita akan mengumpulkan data-data yang saya ambil ini berasal dari Excel. Jadi, berbentuk komputer yang digunakan yaitu Excel. Data ini akan dikumpulkan berdasarkan random sampling. Biasanya, audit akan mengumpulkan data berdasarkan bulan transaksi terbanyak. Di sini ada nomor urut, tanggal, customer, nomor bukti, dan penjualan. Inilah data-data yang diperlukan dalam audit sampling, yaitu terkhusus pada berbahan komputer yang berbasis Excel. Lalu, yang kedua adalah pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini, saya menggunakan aplikasi di mana aplikasi yang saya pakai adalah Atlas. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih aplikasi Atlas itu? Jadi, aplikasi Atlas merupakan sebuah perkakas audit berbasis Microsoft Excel untuk kantor akuntan publik. Atlas versi terbaru ini mengakomodasi tahapan respon risiko atau risk response dan laporan atau reporting dalam audit. Nah, jadi pada aplikasi Atlas ini kita perlu mengumpulkan data. Di sini data yang dikumpulkan itu berkaitan dengan materialitas. Sejauh mana sih materialitas tersebut untuk memberikan opini bagi auditor? Nah, di sini memuat beberapa data. Teman-teman juga bisa melihat penjelasan yang telah saya tampilkan. Lalu yang ketiga ada penelaahan analisis. Jadi, yang dimaksud dalam penelaahan analisis dalam audit merupakan evaluasi informasi data yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang logis antar data yang meliputi pembandingan jumlah-jumlah yang tercatat atas harapan yang dikembangkan oleh auditor. Nah, jadi berdasarkan data materialitas yang tadi telah dibuat, maka kita perlu melakukan penelaahan analisis, yaitu apakah data tersebut merupakan materialitas atau tidak. Nah, data yang saya temukan di Atlas ini merupakan data yang tidak materialitas. Maka di pengujiannya kita membuat atau menceklis data tersebut merupakan data yang tidak materialitas. Lalu kegiatan yang keempat yaitu kalkulasi data. Tahapan atau teknik selanjutnya dalam pengauditan berbasis komputer ini yaitu kalkulasi data. Di kalkulasi data ini, kita perlu melakukan perhitungan berapa sih jumlah dari kalkulasi data setelah dilakukan penjualan, pembelian, ataupun transaksi lainnya. Di sini teman-teman juga bisa lihat ada kalkulasi data, ada persenannya, ada jumlah penjualan dan transaksi yang terjadi selama perusahaan berlangsung. Lalu aktivitas berbasis komputer yang kelima yaitu kalkulasi telaah analisis. Setelah melakukan kalkulasi data, maka kita harus melakukan telaah analisis. Analisis ini perlu dilakukan untuk mengetahui sudah sejauh mana sih perbandingan antara transaksi yang satu dengan transaksi yang kedua. Apakah setara kas yang satu berhubungan dengan setara kas yang kedua? Apakah rasio kas yang satu ini berefek dengan kas berikutnya? Itulah yang dimaksud dengan kalkulasi telaah analisis. Lalu yang keenam yaitu pemeriksaan kelengkapan data dan alokasi. Nah, pada tahapan ini biasanya kegiatan yang berhubungan dengan pengecekan data secara langsung. Nah, di atas ini ada beberapa pertanyaan atau siklus yang harus dilakukan oleh auditor seperti memberikan pertanyaan, terima pesanan dari pelanggan, atau pemberian atau penjualan berapakah yang terjadi. Lalu di situ ada asumsi yang terjadi seperti completeness, existence.
dan ada akun-akun yang timbul seperti akun kas, akun penjualan, akun piutang, dan akun-akun lainnya. Nah, inilah yang terjadi pada pemeriksaan kelengkapan data dan alokasi. Pada slide yang sudah saya tampilkan ini, tampak jelas contoh-contoh pertanyaan dan contoh yang terkait dari asumsi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu pada kegiatan yang ketujuh ini yaitu membandingkan integritas data. Nah, untuk tahapan teknik audit berbasis komputer selanjutnya ini dilakukan untuk melihat kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian. Seperti yang kita ketahui, integritas itu berkaitan dengan tujuan. Nah, setelah dilakukannya alokasi data, maka kita perlu mengaitkan dengan integritasnya, yaitu pengecekan secara langsung ke gudang dan membandingkan ke data berbantuan komputer di Atlas yang telah kita gunakan. Setelah pengecekan dilakukan, maka kita akan mengetahui bahwa integritas data tersebut dapat dipercaya. Lalu kegiatan TABK yang selanjutnya yaitu membandingkan dan menganalisis data. Nah, pada tahap ini membandingkan dan menganalisis data untuk melihat dan memastikan apakah data-data yang telah disajikan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, sehingga dapat menghasilkan laporan yang dapat membantu perusahaan untuk mengoptimalkan performa proses bisnis mereka sehingga meningkatkan pendapatan. Seperti pada contoh yang saya tampilkan ini, terlihat beberapa jumlah akun-akun yang akan dibandingkan dan akan dilakukan analisis data. Teman-teman dapat melihatnya pada slide yang telah saya tampilkan ini. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan mengenai 8 aktivitas dari kegiatan auditor dalam melakukan teknik pengauditan berbasis komputer. Nah, biasanya teknik berbantuan komputer ini dapat berupa Excel maupun Atlas ataupun aplikasi lain yang digunakan untuk memudahkan auditor dalam melakukan pengauditan dalam memberikan opini. Nah, selain itu, audit berbahan komputer ini juga mempercepat proses dari auditor dalam memberikan opini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.